Judul, Hutan yang Tidak Kembali. Dinda dan Yusuf, dua sahabat sejak kecil, memutuskan untuk berkemah di hutan yang terletak di pinggir desa mereka. Meski warga desa sering memperingatkan agar tak masuk terlalu jauh, rasa penasaran membuat mereka nekat. Mereka tertawa-tawa di awal perjalanan, mengikuti suara burung dan desir angin yang seolah mengundang mereka lebih dalam. Namun saat senja turun, kabut pekat tiba-tiba muncul entah dari mana. Semua suara alam mendadak lenyap. Dinda menggenggam tangan Yusuf erat. Kompas tak berfungsi, dan jalan setapak yang mereka lewati tadi kini tak lagi terlihat. Di antara pepohonan yang menjulang dingin, mereka menemukan gerbang tua dari batu, tertutup lumut dan sulur akar. Di atasnya tertulis samar, yang masuk tak selalu bisa kembali. Tanpa sempat berpikir panjang, tanah di bawah mereka retak dan mereka terjatuh, bukan ke tanah, tapi ke tempat lain. Hutan itu berubah. Pepohonan bergerak seperti makhluk hidup, dan suara-suara aneh bergema tanpa arah. Ada bayangan anak-anak lain, seperti mereka, yang berjalan tanpa mata, tanpa suara. Dunia itu seakan mengenali mereka, dan tak membiarkan mereka keluar. Sejak hari itu, tak ada yang pernah menemukan Dinda dan Yusuf. Namun beberapa warga mengatakan, jika kamu masuk ke hutan saat kabut turun, kamu masih bisa mendengar suara tawa anak-anak dan bisikan yang meminta tolong. Bagian 2. Bayangan yang menangis. Dinda terbangun lebih dulu. Tubuhnya terbaring di atas rerumputan berwarna keunguan yang berkilau dalam gelap. Udara di sekeliling terasa dingin tapi tidak menusuk, dan langit di atas mereka berwarna kelabu tua, seperti senja yang tak pernah berakhir. Yusuf terbaring tak jauh darinya. Saat ia mencoba membangunkannya, tanah di sekitar mereka bergetar pelan, seperti jantung yang berdetak dari dalam bumi. Ini bukan dunia kita, bisik Dinda, suaranya gemetar. Yusuf mengangguk perlahan, matanya menatap ke sekeliling. Di kejauhan, ada bangunan tua menyerupai rumah panggung, berdiri miring di antara akar pohon raksasa. Cahaya temaram dari dalamnya seperti mengundang mereka. Saat mereka berjalan menuju rumah itu, mereka melewati sosok-sosok seperti bayangan anak-anak lain. Tubuh mereka samar dan pucat, tapi wajah-wajah mereka penuh duka. Salah satunya, seorang anak perempuan berambut panjang menutupi wajah, mengikuti mereka dari belakang, menangis tanpa suara. Setiap tangisannya menggema di kepala Dinda dan Yusuf seperti suara yang berbisik langsung ke pikiran mereka, "Kembalikan kami. Kembalikan kami." Saat mereka akhirnya sampai di depan rumah panggung itu, pintunya terbuka sendiri. Di dalam, dindingnya dipenuhi coretan tangan anak-anak, seperti tanda mereka pernah di sana. Di tengah ruangan ada cermin besar yang retak, memantulkan bukan wajah Dinda dan Yusuf, tapi versi tua dan kosong dari diri mereka, mata hitam pekat, kulit pucat, tanpa jiwa. Sebuah suara serak terdengar dari belakang mereka. "Kalau ingin pulang, salah satu dari kalian harus tinggal." Mereka menoleh, dan sosok tinggi berjubah hitam berdiri di ambang pintu.
Wajahnya tak terlihat, hanya 2 titik merah menyala di balik tudung gelapnya. Bagian 3. Tawaran dari bayangan. Kalau ingin pulang, salah satu dari kalian harus tinggal. Dinda dan Yusuf terpaku, tenggorokan mereka tercekat. Sosok berjubah hitam itu melangkah mendekat tanpa suara, seolah meluncur di atas lantai. Bayangan panjangnya bergerak berlawanan arah dari tubuhnya, seperti memiliki kehendak sendiri. "Apa maksudmu?" tanya Yusuf, mencoba terdengar berani, tapi suaranya bergetar. "Setiap anak yang masuk ke dunia ini membawa satu nyawa dari dunia kalian," jawab sosok itu. "Tapi untuk kembali, dunia ini harus diberi ganti. Keseimbangan harus dijaga." Dinda menatap Yusuf. Ia mulai sadar, anak-anak yang mereka lihat tadi bukan hantu. Mereka adalah anak-anak yang tidak dipilih. Mereka adalah korban perjanjian yang sama. Sosok berjubah itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba cermin retak di tengah ruangan mulai menyala. Di baliknya, tampak bayangan sama rumah mereka, cahaya matahari, dan orang tua mereka yang sedang mencari mereka di pinggir hutan. "Kau punya waktu sampai bayanganmu hilang dari cermin," ucapnya. "Setelah itu, pilihanmu ditetapkan." Mereka dibawa keluar rumah oleh bisikan-bisikan yang kini menjadi suara jelas, tangisan, teriakan, dan rintihan dari anak-anak yang tersesat. Tanah bergemuruh lagi, dan jalan-jalan hutan berubah bentuk setiap beberapa menit. Dunia itu hidup dan lapar. Malam itu, Dinda bermimpi. Ia melihat dirinya duduk di ruang tamu rumahnya, tapi bayangannya di dinding tidak bergerak. Ketika ia memanggil orang tuanya, mereka tak melihatnya. Dalam mimpi itu, ia tak bisa kembali. Ia bangun sambil menjerit. Yusuf mendekat, wajahnya tegang. "Aku pikir aku tahu cara keluar dari sini," katanya. "Tapi kita harus ke pusat hutan ini, tempat semua bayangan berasal." Dinda ragu. "Kalau kita gagal, kita tidak akan pernah bisa kembali," jawab Yusuf. "Tapi kalau kita memilih, salah satu dari kita juga akan hilang selamanya. Kita harus coba cara lain." Di kejauhan, mereka mendengar suara lonceng tua berdentang pelan, dan bayangan berambut panjang yang mengikuti mereka kini berdiri di tengah jalan, tersenyum. Untuk pertama kalinya, bagian 4. Pohon mata perjalanan menuju pusat hutan bukanlah perjalanan biasa. Semakin dalam mereka melangkah, pepohonan tak lagi diam. Ranting-ranting bergoyang seperti jari yang ingin mencengkeram, dan akar-akar mencuat dari tanah seperti tubuh yang mencoba keluar dari kubur. Mereka melewati sebuah pohon raksasa yang kulit batangnya dipenuhi mata. Ratusan, mungkin ribuan bola mata menatap mereka. Sebagian menangis darah, sebagian berkedip cepat seperti sedang gelisah. Dinda hampir pingsan ketika salah satu mata berbisik langsung ke telinganya. "Dia mengawasi kalian. Kunti sudah mencium aroma ketakutanmu." Tiba-tiba, angin membeku. Kabut menyelimuti hutan, dan suara tawa perempuan yang melengking terdengar di antara pepohonan.
tawa yang tak seharusnya ada di tempat seperti ini. Yusuf menoleh cepat, dan di ujung jalan, terlihat sosok mengenakan gaun putih panjang, rambut menjuntai menutupi wajah, berdiri dengan kepala sedikit miring dan tangan tergantung lemas. Kunti, makhluk itu tidak berjalan. Ia melayang, mendekat perlahan. Tawa kecilnya berubah menjadi jeritan tinggi yang menggema dari segala arah. Yusuf menarik Dinda ke semak, tapi suara tawa itu mengikuti, seperti datang dari dalam kepala mereka. "Jangan bergerak," bisik suara lain, bukan dari Yusuf, muncul dari balik kabut. Seorang remaja lelaki dengan pakaian compang-camping dan luka lama di wajahnya. Matanya berbeda warna, satu hitam, satu putih. Ia membawa tongkat aneh dari akar pohon yang melilit seperti ular. "Aku Rapasya." "Kalian manusia, bukan?" katanya dengan nada dingin. "Kalian tidak akan bertahan di sini tanpa bantuanku." "Siapa kau sebenarnya?" tanya Dinda. Rapasya menatap mereka tajam. "Aku, anak manusia terakhir yang hampir keluar dari sini. Tapi aku membuat pilihan yang salah." Kunti tiba-tiba berhenti di kejauhan, lalu menghilang seperti kabut tersedot ke dalam tanah. Dunia hening kembali, tapi hanya untuk sesaat. Rapasya menatap pohon mata. "Kalian ingin keluar? Maka kalian harus tahu siapa yang membuka dunia ini pertama kali. Dia bukan manusia biasa. Dan dia masih hidup di tengah hutan. Di balik gerbang 1000 tulang." Dinda dan Yusuf saling berpandangan. Dunia ini bukan sekadar perangkap. Ini adalah tempat yang dijaga, dijebak, dan disusun oleh sesuatu atau seseorang, dan mereka baru saja masuk terlalu dalam. Selanjutnya di bagian 5, gerbang 1000 tulang, Dinda, Yusuf, dan Rapasya akan menghadapi Kunti secara langsung dan mulai membongkar misteri siapa yang menguasai dunia ini dan apa hubungan Dinda dengan kunci yang bisa membuka jalan keluar. Bagian 5, gerbang 1000 tulang kabut makin tebal saat mereka tiba di area hutan yang berbeda. Tanahnya lebih kering, lebih hitam, dan suara langkah mereka seperti dipantulkan oleh dinding tak terlihat. Di tengah jalan, mereka melihat api kecil menyala. Seorang perempuan tua duduk di depannya, mengenakan kebaya hitam, rambut disanggul rapi, dan kalung dari batu akik merah. "Namaku Nyimas Fitri," katanya tanpa menoleh. "Kalian bertiga datang terlalu dalam dan membawa sesuatu yang dicari para penunggu dunia ini." Dinda menggigil. "Apa maksudmu?" Nyimas menunjuk dada Dinda. "Kau punya cahaya warisan. Sesuatu yang bisa membuka atau menutup gerbang 1000 tulang. Dunia ini tahu itu. Mereka memburumu." Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul lelaki tua dengan topi caping dan keranjang rotan di punggung. Ia tersenyum simpul, "Namaku Mang Nono." "Kalian sudah dekat, terlalu dekat," katanya pelan. "Aku dulunya petani. Tapi istriku hilang di dunia ini puluhan tahun lalu. Aku tinggal di sini,
menunggu pintu terbuka kembali. Rapasya menatap Mang Nono dengan curiga. "Kenapa kau belum mati?" Mang Nono tertawa lirih. "Karena dunia ini belum selesai denganku." Nyimas Fitri berdiri, matanya berubah putih. Gerbang sudah dibuka, tanah bergetar hebat. Dari balik pohon-pohon tinggi, terdengar suara mengerang, dalam, berat, dan mengguncang udara. Genderuwo muncul, tinggi lebih dari 3 meter, matanya merah menyala, kulitnya hitam berlapis sisik, dan bau anyir menyengat mengisi udara. Tapi bukan hanya itu, di belakangnya melayang sesosok kuntilanak merah, rambutnya menyala seperti api, dan tatapannya menembus jiwa. Ia menjerit, memanggil, "Darahnya? Bawa aku darahnya!" Di sekeliling mereka, pocong-pocong muncul dari tanah seperti tanaman tumbuh dari bumi. Tubuh mereka melompat-lompat, tapi mulut-mulutnya terbuka lebar, seolah berusaha mengisap napas siapapun yang mendekat. Dinda dan Yusuf terjepit di tengah. Rapasya mengangkat tongkatnya dan berteriak, "Kalian harus lari! Mereka datang untuk Dinda, untuk cahayanya." Namun Mang Nono tiba-tiba berdiri di depan pocong-pocong itu, membuka baju luarnya, di dadanya tertulis simbol kuno yang bersinar merah. "Aku belum selesai menebus dosaku," katanya, dan tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Nyimas Fitri berbisik ke Dinda, "Cahaya di dalam dirimu bukan milikmu. Kau anak dari 2 dunia. Dan dunia ini inginmu kembali." Bagian 6, anak dari 2 dunia. Jeritan kuntilanak merah mengguncang udara. Pocong-pocong menyerbu dari segala arah, dan genderuwo mengaum begitu keras hingga pepohonan retak. Tapi sebelum makhluk-makhluk itu menyentuh Dinda, Mang Nono menghantamkan tongkat tanah ke tanah. Gelombang cahaya merah membuncah dari tubuhnya, menahan makhluk-makhluk gaib dalam lingkaran sihir sementara. "Aku tak bisa menahan lama. Cepat, Nyimas, bawa mereka ke altar gerbang 1000 tulang," teriak Mang Nono dengan suara terakhirnya, sebelum tubuhnya hancur menjadi abu, tanda bahwa ia telah menukar jiwanya untuk sedikit waktu. Nyimas Fitri memimpin Dinda, Yusuf, dan Rapasya ke arah barat. Hutan menjadi semakin aneh. Pohon-pohon tampak terbalik, akar di langit, daun menggantung di tanah. Di tengahnya berdiri struktur mengerikan, gerbang 1000 tulang. Gerbang itu terbuat dari tulang manusia, ratusan, mungkin ribuan, disusun seperti lengkungan, diikat oleh rambut panjang dan benang merah. Di atasnya tertulis dengan darah, "Yang dilahirkan 2 kali akan membuka dan menutup jalan di antara dunia." Nyimas menatap Dinda. "Ini tentangmu." "Aku cuma anak biasa." "Tidak, Dinda," sahut Nyimas pelan. "Ibumu bukan hanya manusia. Dia pernah masuk ke dunia ini, bertemu sosok dari dimensi bayangan, dan melahirkanmu. Kau adalah anak dari 2 dunia. Dunia ini mengakuimu. Dunia manusia menolakmu. Itulah sebabnya kau terhubung dengan tempat ini, dan itulah sebabnya kau bisa menghancurkannya atau melepaskannya ke dunia nyata." Yusuf terpana.
Kalau dia hancurkan, kita semua mati. Rapasya memegang tongkatnya erat. Atau terjebak selamanya di sini. Atau membawa makhluk-makhluk ini ke dunia kita. Kuntilanak merah dan genderuwo mulai menerobos pelindung terakhir. Pocong-pocong meraung, tanah mulai terbuka, dan dari bawah tanah muncul bayangan-bayangan yang belum pernah terlihat sebelumnya, makhluk dengan wajah rusak, tangan terbalik, dan suara tawa anak kecil yang menyeramkan. Dinda berdiri di depan gerbang, dadanya bercahaya. Ia bisa merasakan denyut dunia ini seperti jantung, dan ia terhubung dengannya. Nyimas memberikan sebilah pisau kecil dari batu hitam. Dengan ini kau bisa membuka atau menutup gerbang. Tapi pilihannya satu arah. Sekali kau lakukan, tidak bisa diulang. Dinda memandangi Yusuf. Air mata mengalir. Kalau aku tutup, kita mungkin tidak bisa kembali. Yusuf mengangguk. Kalau kau buka, dunia kita akan hancur. Rapasya menatap mereka dengan getir. Kau tahu, aku dulu anak manusia juga. Tapi aku memilih untuk menyelamatkan diriku. Dan dunia ini menghukumku karena itu. Pilihanmu akan menentukan nasib banyak jiwa. Jangan ulangi kesalahanku. Dinda menutup mata. Ia mengangkat pisau batu. Cahaya di dadanya makin terang. Makhluk-makhluk itu mendekat, dan ia membuat keputusan. Bagian 7. Pengorbanan terakhir. Dinda membuka mata. Di tangannya, pisau batu hitam bergetar hebat, seolah meronta dari genggamannya. Cahaya di dadanya kini menyala terang benderang, membuat semua makhluk gaib berhenti sejenak, seakan gentar. Genderuwo mengaum keras, tapi tidak mendekat. Kuntilanak merah melengking, tubuhnya gemetar oleh kekuatan cahaya itu. Aku akan menutup gerbang ini, ucap Dinda pelan. Yusuf berseru. Kalau kau lakukan itu, kau mungkin, aku tahu, potong Dinda. Tapi kalau aku buka, semua orang di dunia luar akan menderita. Ini harus dihentikan di sini. Dia mengarahkan pisau ke tengah gerbang 1000 tulang. Dari dalam gerbang, tangan-tangan tulang mulai meraih, memohon, menggenggam udara, seolah ratusan jiwa di sana memohon agar tidak dikurung lagi. Nyimas Fitri berdiri di belakang, merapalkan mantra. Rapasya memegang tongkatnya, bersiap menghadapi gelombang terakhir. Yusuf berdiri di sisi Dinda, menggenggam tangannya, tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap, siap apapun risikonya. Dinda menusukkan pisau ke dasar altar gerbang, tanah bergetar. Gerbang mulai menjerit, ya, menjerit, seperti makhluk hidup yang sekarat. Tulang-tulang patah, darah hitam menyembur dari celah-celah, dan makhluk-makhluk yang mengepung mereka menjerit marah. Kuntilanak merah melompat, tapi Rapasya menghadangnya, dan untuk pertama kalinya, menggunakan seluruh kekuatannya, melepaskan jiwanya sendiri untuk membungkus kuntilanak dalam rantai api hitam. Mereka berdua terbakar dan menghilang. Genderuwo menyerbu, tapi cahaya dari tubuh Dinda menghantamnya seperti petir. Tubuh makhluk itu terbelah dua,
lalu meleleh menjadi lumpur pekat, pocong-pocong runtuh seperti boneka kosong, dan akhirnya gerbang 1000 tulang tertutup seketika, hutan sunyi. Langit berubah. Akar-akar mengering. Dunia itu mulai runtuh. Nyimas Fikri menarik jubahnya, membentuk lingkaran sihir terakhir. Pegang tangan kalian, teriaknya. Dinda dan Yusuf bergandengan. Nyimas merapalkan mantra terakhirnya. Ledakan cahaya putih menelan mereka. Epilog, dunia nyata. Dinda membuka mata di tepi hutan. Matahari pagi bersinar. Burung-burung bernyanyi. Di sebelahnya, Yusuf tergeletak, membuka mata perlahan. Mereka masih hidup, tapi Nyimas dan Rapasya tidak ada. Hanya kalung batu akik milik Nyimas yang tersisa di tanah. Dinda merasakan dadanya. Tidak ada cahaya lagi. Tapi dia tahu, dunia itu masih ada. Terkurung. Untuk sementara, dan dari kejauhan, di balik bayangan pepohonan, tampak satu pocong berdiri diam. Tidak bergerak, mengamati. Tamat.